Meski hidup susah di masa kecil dan remajanya, Presiden Direktur PT Sido Muncul Irwan Hidayat yang juga orang Indonesia terkaya ke-17 versi majalah Forbes tahun 2020 ini mengatakan dirinya tak pernah merasa kekurangan. Tapi saya tidak pernah merasa kekurangan. Tidak pernah. Ya kalau sekarang saya bandingin dulu, saya bilang, dulu kenapa ya saya kok nggak merasa miskin gitu. Ya itu, tapi sebenarnya tidak punya apa-apa. Menurut Irwan, resep jamu yang dia gunakan merupakan hasil racikan sang nenek di tahun 1940. Dia juga heran kenapa resep itu bisa bertahan hingga sekarang dengan khasiat yang teruji. Makanya padahal nenek saya itu juga tidak sekolah, dari mana dia dapat resep, saya tidak sempat tanya. belum sempat tanya dari mana dapat resep ini. Tapi ini tahun 1940 diformulasikan. Kini, Irwan tengah merintis pendirian Tennis Sport Center untuk menjawab kegalauan karena minimnya pamor olahraga tenis di tanah air di tengah potensi yang sangat besar. Makanya saya mau invest, itu salah satunya saya mikir gini, di Indonesia ini kan penduduknya 270 juta. Masa sih nggak ada satu orang saja yang bisa jadi juara Grand Slam tenis? Nggak ada. Halo sahabat Liputan6.com dan kembali lagi bersama dengan saya Ratu Surya Sumirat di Bincang Liputan 6. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan seorang tokoh yang produknya pasti sangat familiar dengan kalian. Siapa lagi kalau bukan dengan Presiden Direktur PT Sido Muncul, Bapak Irwan Hidayat. Langsung saja kita berbincang dengan beliau karena beliau sudah berada di samping saya. Halo Bapak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, selamat pagi. Baik Bapak, ini excited banget loh untuk bisa ngobrol dengan Bapak, mengenal langsung sosok di balik PT Sido Muncul nih Pak. Ya. Yang pastinya semua produknya itu dikenal luas sama masyarakat ya Pak ya? Ya produknya tolak angin, beberapa produk kami memang ya beruntung lah bisa mendunia. Betul. Bapak ini juga menarik, kenapa keluarga Bapak, khususnya kakek dan nenek Bapak ini, tertarik untuk membuat produk yang bahan dasarnya itu jamu tuh Pak? Oh ya, nenek saya itu kakek nenek saya itu orang kaya dari Semarang, ya termasuk orang kaya sekali. Terus pindah Ambarawa, jatuh miskin, kemudian karena jatuh miskin dia pindah ke Solo, buka toko roti, dikasih nama Muncul, makanya Muncul itu pertama kali di Solo, toko roti. Oke. Nah kemudian nggak berhasil lagi, tahun 35 dia pindah ke Jogja, tahun 40 itu nggak tahu kenapa dia membuat usaha jamu. Jadi jualan jamu, jualan rempah-rempah itu. Makanya ini tolak angin ini pertama kali diformulasi tahun 1940. Waduh lama banget ya Pak ya? Ya lama ya. Kenapa akhirnya nggak melanjutkan usaha lainnya dan fokusnya ke jamunya? Saya nggak tahu. Ya memang jalan Tuhan ya seperti itu. Saya nggak tahu kenapa. Ya tahun 40, terus tahun 49 pindah Semarang karena perang toh. Iya. Tahun 51 diriin pabrik jamu. Nah saya di antara 44 cucunya saya yang ikut. Saya nomor 6. Saya ikut karena saya itu sakit-sakitan waktu kecil. Jadi waktu dari kecil saya ikut nenek saya karena sakit-sakitan. Oke, ini juga Bapak akhirnya bergabung dengan Sido Muncul karena Bapak ingin sendiri atau karena diminta sama nenek? Oh enggak, itu tahun 69, saya lulus SMA tahun 65, kemudian nggak sekolah, baru tahun 69. Ya habis karena nggak sekolah, nggak punya pekerjaan gitu, satu-satunya Sido Muncul yang ada, ya udahlah sama papa mama saya dibilang udah kerja sini aja bantuin. Bantuin usaha keluarga ya Pak ya. Yeah. Kemudian waktu Bapak akhirnya masuk ke Sido Muncul ini, posisinya kan Sido Muncul sedang tidak baik saat itu dan Bapak saat masuk bisa membuatnya menjadi lebih baik lagi. Itu oh ya gimana? enggak, saya dari awal, dari tahun 69 saya mulai kerja, baru belakangan ini aja. Tahun 90-an, tahun 2000 itu Sido Muncul mulai dikenal gitu. Enggak, selama hampir berapa tahun ya, dari tahun 69 hampir 32 tahun lah saya enggak pernah Sido Muncul, enggak ada apa-apanya. Oh, Bapak mah rendah hati banget ini. Bukan,
Beneran, coba aja. Jadi kami ini sukses sejak tahun 98 ketika Krismon itu. Oke. Ya mulai dikenal, mulai ya seperti itu. Oke. Jadi perjalanannya untuk suka dukanya tuh seperti apa, Pak? Oh saya sih suka terus. Menikmati terus ya? Iya pokoknya saya itu dari muda, ya saya meskipun ya waktu itu ya nggak punya uang ya, keluarga saya, nenek saya ya termasuk tidak punya uang lah, mobil aja juga nggak punya. Tapi semua juga nggak punya, jadi semua nggak punya. Di zaman itu. Tapi saya nggak pernah merasa kekurangan, nggak pernah. Ya kalau sekarang saya bandingin dulu, saya bilang dulu kenapa ya saya kok nggak merasa miskin gitu. Ya itu. Tapi sebenarnya tidak punya apa-apa. Karena kunci bersyukur mungkin ya, Pak. Jadi akhirnya bisa sukses seperti sekarang juga. Ya saya sih bersyukur juga. Enggak sih, saya ngomel terus. Nggak bersyukur. Kurang terus tiap hari. Tapi yang penting di dalam perjalanannya saya nggak pernah merasa miskin, nggak pernah merasa nggak punya apa-apa, meskipun nggak punya apa-apa. Oke. Lalu kalau Bapak bisa pinpoint mungkin momen yang menjadi titik balik dari Sido muncul itu momen apa, Pak? Yaitu tahun 94. Ketika tahun 90-an saya merasa kenapa ya pabrik jamu itu tidak bisa hebat gitu. Nah, saya sadar, saya mencontohnya itu pabrik farmasi. Pabrik farmasi itu bisa sukses karena mendapat kepercayaan dari masyarakat. Makanya dari tahun 84, 85, 86, 87, saya berusaha bagaimana orang bisa percaya sama Sido muncul. Nah, saya berusaha untuk membangun kepercayaan, terus saya niru aja pabrik farmasi. Pabrik farmasi itu kan dia bisa hebat karena scientifically based. Jadi berbasis ilmiah. Saya berusaha untuk masuk ke situ. Jadi jamu, tapi saya punya referensi, saya bisa mulai masuk, harus berbasis ilmiah. Oke. Harus semuanya harus pakai riset. Tapi farmasi kan dipercaya orang. Nah, itu. Terus saya sendiri mulai ke situ. Jadi yang saya lakukan adalah bagaimana membuat produk-produk yang bisa dipertanggungjawabkan dan secara ilmiah memang bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Dan pastinya juga sangat challenging ya, Pak, kita bisa bilangnya untuk bisa meyakinkan masyarakat Indonesia nih bahwa produk jamu itu baik untuk kesehatan. Bagaimana itu caranya, Pak? Ya itu makanya dari tahun 85 coba berapa tahun? 85, 38 tahun. Iya. Nggak gampang gitu. Tapi saya tuh referensi saya pabrik farmasi. Saya niru aja. Karena saya kan nggak sekolah, saya cuma SMA. Paling gampang kan meniru ya. Meniru. Oh, ini seperti ini, ya udah saya ikut-ikut gitu. Saya niru aja. Sebenarnya kalau mau sukses niru aja, paling gampang itu. ATM ya kita bilangnya, amati, tiru, modifikasi gitu ya, Pak. Oh ya itulah bahasa seminarnya itu. Tapi logika saya ngomong saya mesti harus persis seperti pabrik farmasi. Itu saya lakukan terus. Bagaimana produk kami harus berbasis ilmiah, harus berdasarkan riset. Makanya ketika tahun 97, ketika pertama kali saya pindah pabrik ya dari Semarang ke Ungaran itu, yang menjadi yang saya buat pertama kali, pabrik itu harus punya laboratorium. Laboratoriumnya yaitu laboratorium R&D, laboratorium quality control, dan laboratorium quality assurance. Jadi kami bangun pabrik, bangun lab itu. Karena pada waktu tahun 97 kami mikir masa depan itu masyarakat ini akan lebih maju, bangsa Indonesia ini. Bukan cuman sehingga dia itu nanti percaya kepada segala sesuatu yang berbasis ilmiah. Makanya itu saya buat labnya itu. Labnya gede, waktu itu 2.500 meter,
sampai hari ini yang kerja di lab itu ya 24 jam selama 1 minggu jumlahnya hampir 230 orang dari berbagai disiplin ilmu. Waduh. Jadi lab itu adalah menjadi sebenarnya menjadi jantungnya perusahaan Sido Muncul. Oke, fondasi perusahaan dan Iya, jantungnya R&D, itu. R&D. Iya. Jadi dengan itu juga bisa meyakinkan masyarakat ya pastinya bahwa ini produk jamu memang benar-benar berdasarkan ilmiah ya Pak. Bisa dijelaskan mekanisme kerjanya bagaimana, kami juga menjelaskan berbahaya atau tidak. Kalau makanya kami melakukan lab kami lengkap, kami juga melakukan setelah itu uji ilmiah. Jadi kami melakukan seperti tolak angin ini uji toksisitas. Jadi yang di dunia farmasi kan ada itu, clinical trial itu, fase pertama, 2, 3, 4. Tapi karena ini jamu, kami melakukannya cuma fase pertama, yaitu clinical trial untuk uji toksisitas. Jadi untuk tahu ya produk ini sebenarnya berbahaya atau tidak, untuk diminum jangka panjang, merusak apa tidak. Terus kemudian kami juga ngelakuin uji khasiat. Nah kalau ini saya kasih contoh satu ya, kalau tolak angin itu uji toksisitasnya diminum selama 212 bulan ya di uji toksisitas itu. Kami lakukannya independen ya sama researcher Sanata Dharma ya. Itu tidak ada kerusakan mulai dari lambung, ginjal, liver, Waduh. di usus dan lain tidak ada iritasi. Iya. Terus yang kedua dengan Undip, Fakultas Kedokteran, saya melakukan tes bermanfaat meningkatkan daya tahan atau enggak. Ini kan klaimnya untuk masuk angin. Iya. Nah, masuk angin itu definisinya gejala awal menurunnya daya tahan tubuh. Maka itu hasil penelitian kami judulnya apakah tolak angin dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Dan terbukti meningkatkan. Nah, indikatornya adalah limfosit T. Itu meningkat signifikan. Kalau diminum 2 kali sehari selama 3 hari, 1 minggu, tergantung tergantung orang masing-masing. Oke, dan produk jamu ini kan pastinya ada selalu inovasi-inovasi ke depannya. Kalau untuk ide-ide baru produk jamu biasa datang dari mana tuh Pak? Oh, ya saya ini kan ketika saya itu masuk di marketing. Sampai hari ini selama hampir 54 tahun, bidang yang saya tekuni itu pemasaran. Oke. Nah, saya selalu membayangkan begini, membayangkan masa depan. Makanya kan saya buat 7 tahun yang lalu kami mengembangkan food supplement. Food supplement itu di Indonesia itu orang masih sedikit yang menggunakan. Iya, jarang yang minum vitamin juga orang-orang kan. Iya, food supplement. Kalau di Amerika yang terbanyak, yang kedua di Cina dan negara-negara Eropa. Jadi di Indonesia itu masih kecil sekali. Nah, kami buat suplemen. Suplemen itu ya ada vitamin C, vitamin D3, Q10, macam-macam. Tapi karena kami ini berangkat dari pabrik herbal, kami ini punya pengalaman untuk mengolah herbal-herbal itu. Jadi suplemen kami ini ada sambiroto, ada daun katu untuk meningkatkan ASI, ya. Kemudian ada tanaman-tanaman. Nah itu kelebihan dari Sido Muncul food supplementnya adalah kami punya suplemen herbal dan suplemen yang pharmaceutical base. Oke. Nah dari situ muncullah ide-ide untuk membuat produk-produk baru karena berkaca juga pada negara lain ya. Ini 7 tahun yang lalu food supplement itu. Oke. Kita hebat sekali nih kalau kita bilang sahabat liputan.com karena kita melihat juga berkaca dari negara lain bahwa mereka banyak menggunakan food supplement. Nah, akhirnya Bapak ini juga menginovasikan agar Sido Muncul memiliki food supplement tersebut. Kemudian Bapak untuk ide tolak angin sendiri, ini kan salah satu produk yang paling terkenal ya dari Sido Muncul. Ide itu datang dari mana untuk membuat tolak angin? Ya idenya kan tahun 94 saya tuh mikir kalau tolak angin itu waktu itu laku lah, tapi nggak banyak. Nah salah satu yang membuat tolak angin itu terhambat adalah karena rasanya. Rasanya kan orang mesti nyeduh dulu, tidak semua orang suka. Maka itu saya mikir bagaimana ya menginovasi
bagaimana tolak angin ini dibuat cair, dicampur dengan madu, ya, sehingga semua orang bisa minum. Itu tahun 94. Dan memang pada waktu itu teknologi memungkinkan untuk menginovasi seperti itu. Oke, dan Bapak juga pasti memikirkan bagaimana produk ini bisa langsung diminum masyarakat tanpa harus seduh lagi gitu, Pak? Iya, dan semua suka. Ya saya sendiri juga kalau minum tolak angin dulunya juga, waduh pahit. Makanya saya bayangin pasti semua orang ada, pasti ada yang nggak suka, ada yang merasa pahit gitu. Makanya kami buat tolak angin yang cair tahun 94 itu. Dicampurkan dengan madu biar manis ya, enak untuk diminumnya. Ya pokoknya bisa diterima lah, acceptable, diterima oleh semua kalangan. Oke, ini juga saya ingin menanyakan nih Pak, ketika kemarin banyak perusahaan yang kita bisa katakan terpuruk ya di saat pandemi COVID-19, justru Sido Muncul ini berjaya di masa itu Pak. Gimana itu caranya? Ya kalau terpuruk ya karena sesuai keadaan mungkin bisnisnya pariwisata gitu ya terpuruk. Iya. Ya kalau bisnisnya obat persis pandemi ya terbantulah penjualannya. Oke. Karena pandemi, karena cocok aja sama situasinya. Oke, mungkin bisa ceritain Pak gimana caranya agar labanya itu akhirnya bisa naik karena itu. Loh, kalau saya itu cuma ada 3 hal atau 4 hal, 5 hal yang mesti. Sebagai pemasar ya, saya cuma punya konsep produknya harus baik. Yang kedua harus baik, yang ketiga harus baik, sampai ke 100 harus baik. Jadi nggak ada teori-teori harganya mesti murah, Anda mesti distributionnya harus bagus, atau promosinya harus menarik. Tapi yang penting produknya harus baik dan sesuai dengan apa yang kita janjikan. Jadi pada intinya nomor 1 ya enggak lebih dari, pokoknya kita jujur aja lah. Jujuran itu mendahului kesuksesan. Betul, dengan jujur akhirnya datanglah sukses. Bapak juga mungkin bisa ceritakan bagaimana Sido Muncul ini sebagai produk jamu bisa tetap digemari oleh anak-anak generasi muda lainnya nanti. Karena kan biasanya kalau kita dengar jamu itu pasti ingatnya adalah kakek nenek kita yang minum atau orang tua kita yang minum. Kalau anak generasi muda gimana caranya tuh agar mereka juga ingin minum? Ya tadi tuh rasanya enak, tapi anak-anak sekarang pinter sih. Kan sekarang informasi itu bisa didapat begitu gampang. Sehingga anak-anak sekarang itu lebih mencintai yang natural daripada yang enggak. Daripada dulu. Sehingga ya keliru lah kalau bilang anak-anak sekarang itu bagaimana enggak suka jamu. Anak-anak sekarang yang penting jamunya mesti baik, rasanya mesti bisa diterima oleh mereka, ya. Ya kalau seperti itu anak-anak itu pasti nerima. Generasi Gen Z itu. Gen Z dan milenial dan seterusnya. Oh Pak. Iya. Ya kalau jamunya diseduh dulu, wah itu enggak mungkin mereka nerima. Oke, agak mungkin dibikin lebih menarik lagi rasanya gitu Pak ya untuk mengikuti zaman. Ya kira-kira begitulah. Kalau dari dulu sampai sekarang berubah nggak sih untuk formulanya? Oh enggak. Ya justru itu. Ketika tahun 40 nenek saya buat resep, terus tahun 85-an kami mulai meneliti. Menelitinya pakai referensi ya. Iya. Kan kita baca jurnal-jurnal, referensi-referensi tentang itu. Semua bahan-bahan yang dipakai tolak angin itu tidak ada yang bertentangan. Jadi semuanya meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, meningkatkan sama. Maka itu saya juga heran bagaimana ya kok bisa tahun 1940 dia membuat resep, setelah saya teliti di jurnal-jurnal dan referensi-referensi yang ada yang kami baca, itu tidak ada yang bertentangan. Arti tidak bertentangan itu bagaimana Pak? Loh ya, ternyata ini enggak bagus, ternyata enggak, semuanya. Ternyata efek samping untuk tubuh ya, gitu. semuanya bagus. Dan memang untuk sakit masuk angin. Oke. Gitu. Makanya padahal nenek saya itu juga enggak sekolah, dari mana dia dapat resep, saya enggak sempat tanya. belum sempat tanya dari mana dapat resep ini. Tapi ini tahun 1980 diformulasikan. Oh, ini langsung dari nenek ya resepnya ya? Iya. Waduh. Nenek saya buka toko
toko jamu itu di Ketandan nomor 8. Luar biasa melihat semua kesibukan Bapak. Ini bagaimana Bapak akhirnya bisa punya waktu senggang untuk diri sendiri dan hobi Bapak? Oh, saya senggang terus kok tiap hari. Tiap hari saya nganggur. Saya tuh paling suka itu nonton YouTube. Oh ya? Nonton YouTube, musik, ya yang cerita-cerita aneh-aneh di YouTube gitu. Oke, Bapak Satu hari 10 jam. Satu hari 10 jam nonton Iya. YouTube. Bapak Jadi nggak hobinya kerja. kayak Gen Z juga ya, Pak? Apa? Hobinya kayak Gen Z juga nonton YouTube nih. Ya saya nonton YouTube terus tiap hari. Makanya saya tahu banyak hal yang orang nggak tahu. Iya, jadi banyak luas gitu ya wawasannya Iya, ya, Pak ya. Selain itu Bapak mungkin suka melakukan apa lagi kalau selain nonton YouTube? Tenis. Oh. Saya suka tenis. Saya suka traveling. Tapi traveling saya cuman Jakarta Semarang. Traveling, tapi traveling. Jakarta Semarang, Jakarta Semarang Iya, gitu saya ya. nggak jarang keluar negeri, saya nggak suka jalan-jalan. Oh, sukanya di Indonesia ya, Pak ya? Saya sekarang nonton YouTube aja, menghemat nonton YouTube. Mau lihat Switzerland, nonton YouTube Switzerland. Mau lihat Tokyo, nonton YouTube Tokyo. Udah bisa sekarang. Ngapain ya Pak capek-capek jangan keluar kalau bisa Iya. langsung lihat ya Pak ya? Iya. Ya saya tuh hidupnya praktis sekali. Oke, Bapak juga saya dengar nih punya gagasan ingin menjadikan Semarang. Kan Bapak tadi bilang suka Jakarta Semarang, Jakarta Semarang. Ini saya tahu bahwa Bapak punya gagasan menjadikan Semarang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan. Seperti apa itu Pak gagasannya? Oh iya, saya itu dari dulu tuh paling suka pariwisata. Makanya ya, saya membuat, saya kan di marketing, saya membuat iklan-iklan saya bentuknya pariwisata. Awal yang mulai dari Irian, Maluku, Sumba Barat, Waikabubak, kemudian Labuan Bajo, Kalteng, Semarang, Jogja, Nias, gitu. Oke. Bali. Iya. Gitu. Jadi saya membuat iklan karena saya tuh meyakini begini, iklan itu bisa membuat rakyat itu sejahtera, ya, ekonominya membaik dan lingkungannya jadi terjaga. Padahal kenapa? Karena Indonesia ini kekayaannya luar biasa dan kalau kita lihat kalau di Indonesia itu semua God made, buatan Tuhan semua. Kekayaan alam ini yang daya wisata. Nah, kemudian saya kan home base-nya di Semarang. Terus saya kepikir Semarang ini sebenarnya bagus ya pada waktu COVID 2 tahun. Hotel saya di Semarang tentrem laris sekali. Coba saya bangun di Bali. Di Bali karena dia pulau, jadi orang mesti lewat laut. Nah kalau Semarang itu saya berpikir salah satu Semarang itu harus jadi tempat wisata unggulan. Sebagai pintu masuk gitu. Kenapa? Apa yang kriterianya apa kok saya berpikir bahwa bisa? Yang pertama, Semarang itu kota industri. Coba industrial estate-nya gede-gede di Batang sama di Kendal. Yang kedua, Semarang itu kota sejarah. Lihat pertempuran 5 hari di Semarang. Bangunannya kuno. Kalau kita lihat kota lama ya, kota lama yang terbesar itu mungkin Semarang dibandingin Jakarta, gedean Semarang. Dan sejarahnya juga banyak sekali di sana Iya. ya Pak. Terus kemudian yang keempat kota budaya. Budayanya itu Semarang juga bukan budayanya ada Jawa, ada Cina, ada Arab, ada budaya macam-macam. Wah, Bhinneka Tunggal Ika lah kalau Semarang Iya, gitu. iya. Karena etnisnya juga banyak, makanannya juga banyak. Kalau seperti Bali, makan banyak di Bali. Kenapa? Karena investor masuk. Nah Semarang, saya itu punya pengalaman membangun hotel di Semarang itu paling enak, gampang, ya, tidak ribet. Dan pada waktu COVID, saya membuka hotel Tentrem itu pada tanggal 13 Agustus 2020, persis COVID yang hebat-hebatnya. Saya buka. Saya cuma rugi bulan pertama, bulan kedua. Habis itu saya dapat profit dari operasional. Terus saya sadar, oh kalau gitu Semarang itu punya potensi, punya captive market. Dari Surabaya, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Jogja, Solo. Dan ini kota pelabuhan.
Terus Semarang itu juga kota pendidikan. Ada UNES, Undip, Sugio Pranoto, Wahid Hasim. Wah, banyak ada. Akpol. Terus Semarang itu juga punya wisata gunung. Ya. Wisata gunungnya, wisata air. Rawapening itu 2.800 hektar. Cuman jaraknya cuma 28 km dari Semarang. Sayangnya memang banyak eceng gondok. Tapi kalau tempat itu, kalau tempat itu misalnya nih ya, pemerintah terus dikeruk, ya, ditertibkan, yang membuat sedimentasi, terus kemudian nggak kalah sama Saint Moritz. Oh iya beneran. Yang di Switzerland, iya, nggak kalah. 2.800 hektar itu 4 kali kota Semarang. Air, dan air itu sumber kehidupan. Sehingga sebenarnya kan sekarang banyak dibuat bendungan. Ada 60 bendungan yang dibuat Pak Jokowi. Lah, Semarang itu bendungan, Rawapening itu adalah bendungan yang dibuat Belanda. Itu kalau dibersihin ya eceng gondoknya, kemudian dibangun, wah di situ bisa dibuat wisata. Wah, wisata air ya Pak ya? Iya, pinggirnya dibuat villa-villa seperti di Lecomo, Bellagio, yang ada kota-kota di sepanjang danau di Italia. Terus ada kapalnya nanti. Iya. Lah, memang mungkin, maka itu saya berusaha partisipasi Kota Lama, wayang, ikut nyeponsorin. Wah. Nyeponsorin wayang itu 12 kali. Pertama kali nggak ada yang mau wayang on the street. Nggak ada perusahaan yang mau. Saya yang Pelopor pertama dong Pak berarti yang tertarik. bukan sponsor, yang gerain Ibu Grace, namanya Dokter Gigi, dentis. Ya saya cuma nyeponsorin, tapi ya minimal di mana orang nggak ada saya mau. Maka itu kan pada waktu yang ke-12 kali pagelaran wayang tahun ini saya dapat award sebagai pencinta wayang. Sehingga Semarang itu punya potensi. Nah, yang penting kalau sudah terkenal gitu, kota ini kalau dibuat terkenal, dipublikasiin terus, nanti yang masuk, yang membuat kota itu hebat adalah investor. Dan sekarang udah banyak, makanya saya mau invest. Itu salah satunya, saya mikir gini, di Indonesia ini kan penduduknya 270 juta. Masa sih nggak ada satu orang saja yang bisa jadi juara Grand Slam tenis? Nggak ada. Terus orang bilang, wah nggak cocok, yang cocok itu badminton, pingpong, enggak. Kalau tenis, kalau ada fasilitasnya, menurut logika saya, pasti nanti ada yang dilahirkan sebagai juara. Oke, Bapak ini ternyata visioner sekali ya, dan juga memiliki banyak kesibukan Ya kan nih. minum jamu. Minum jamu nih, makanya jadi orang pinter ya. Kalau minum tolong angin tuh orang pinter dulu nih. Tiap hari saya, ini kalau di foto itu tempat saya ini, badan saya ini jamu-jamuan semua. Iya. Ini Bapak bisa pintar karena rajin minum tolak angin. Makanya saya saya punya tanah di Kelipang, saya kepengen membuat hotel, terus saya kasih sport center apa? Tenis. Ya kalau kalau badminton sudah ada toh Jarum di Kudus. Ya, saya mau buat sport center. Terus saya mikir-mikir gimana ya caranya. Ya udahlah, pokoknya saya yakin kalau ada fasilitasnya nanti pasti suatu hari akan lahir juara Grand Slam dari Indonesia. Amin. Masa 270 juta nggak ada satu? Selama merdeka hampir 78 tahun nggak ada satu pun juara Grand Slam. Iya betul. Ya kalau begitu memang harus ada yang bisa mendukung itu ya Pak. Sama seperti Bapak kan mendukung wayang pertama kali. Bapak juga punya interest pada pariwisata, mau mendukung Semarang menjadi lebih maju lagi. Nah, Bapak juga punya ketertarikan besar nih saya lihat pada tenis. Seperti apa dukungan yang akan Bapak berikan pada tenis nih Pak? Ya itu, menurut saya kenapa nggak ada juara? Karena nggak ada fasilitas yang memadai. Oke, jadi Bapak ingin membuat fasilitas tersebut? Nah, itu fasilitas sudah saya desainnya sudah ada, udah jadilah. Ini cuma tinggal nunggu satu
uangnya, yang kedua siapa ya, gimana ya caranya masuk. Tapi saya waktu itu saya nggak mikir, wah nanti masuk gampang lah. Yang penting kalau saya publikasiin, pasti satu hari ada orang yang akan menghubungi kami. Ya. Indonesia itu nggak ada fasilitas tenis. Di mana Bapak mau bangun fasilitas tenis? Di Kelipang. Oke. Kelipang itu Semarang Timur. Nah di situ kami bangun fasilitas tenis, hotel, lengkap dengan gym khusus untuk tenis semua dan stadium. Wah luar biasa. Supaya sekali. nanti bisa diadakan pertandingan-pertandingan internasional. Waduh luar biasa. Berarti ini Bapak mengadakan investasi tersebut karena Bapak memang sangat suka ya dengan tenis ya? Oh ya saya hidup saya tenis terus. Teman saya dari tenis golf balik lagi tenis, saya enggak, tenis terus. Selama saya mulai tenis umur 25, jadi berarti 51 tahun. 51 tahun sudah main tenis nih Pak? Iya, tapi enggak bagus. Ya nggak apa-apa Makanya Pak. klub saya namanya pro tenis. Oh. Problem tenis. Ya, namanya pro tenis club. Bukan profesional, problem. Problem tenis. Jelek-jelek, mainnya jelek-jelek. Tapi maka karena itu Bapak punya mimpi ya, semoga nanti ada juara Grand Slam nanti. di Iya, Indonesia. saya sih tenisnya jelek, tapi saya yakin saya punya teori bagaimana membuat orang itu bisa bermain tenis. Karena pengalaman aja. Oke. Pengalaman, dirinya sendiri nggak maju-maju. Nah itu menghasilkan apa? Pemikiran bahwa kalau teorinya benar, dilatih menurut teori itu, orang bisa jadi juara. Dan tenis itu, kan orang begini, saya mikir ada enggak nanti orang yang mau sekolah tenis? Pasti banyak. Karena ya orang itu, sebagai orang tua, kan orang itu ngasih modal pendidikan. Iya. Orang anggap, oh pendidikan itu yang menghasilkan uang itu sekolah. Belum tentu. Coba kamu, kalau S1, kadang-kadang gajinya cuman UMR, Iya. di atas UMR. Pelatih tenis bisa 2-3 kali UMR, bisa 10 kali UMR. Ya bener juga sih. Jadi orang itu harus dilatih apa? Dikasih nyanyi. Nyanyi itu juga bisa menjadi penghasilan di dalam hidup. Bisa menjadi guru nyanyi. Kalau dia nyanyi, dia juga dibayar. Kalau nyanyinya pinter, enak, dan nyanyinya tepat, lihat, wah ini penontonnya yang orang yang udah usia lanjut, dikasih lagu-lagunya old song. Iya betul. Nah, sawerannya banyak. Old song. Atau tenis dulu. Tenis itu nanti orang bisa jadi pelatih. Iya. Dan Pelatih, atlet. Dan dia bisa sehat gitu. Oke. Maka itu saya yakin bahwa tempat ini saya bisa memotivasi orang untuk menyekolahkan anaknya di situ. Tapi menurut Bapak kenapa ini? Sahabat Liputan 6 juga mungkin bertanya-tanya ya, kenapa di Indonesia orang-orang kurang tertarik dengan olahraga tenis, Pak? Ya salah persepsi. Saya pernah ketemu sama orang, dia bilang gini, oh enggak cocok kalau tenis. Karena tenis itu berat. Yang cocok itu Indonesia itu pingpong. Pingpong juga ada yang jadi juara. Meskipun bolanya enteng. Lah ya pingpong enteng coba ada enggak yang jadi juara pingpong? Enggak ada. Terus badminton ada, ya. Kalau tenis enggak ada. Loh, tenis itu olahraga yang mungkin enggak cocok ya. Yang full body contact. Karena orang Indonesia ini kan kecil-kecil. Tapi kalau negeri ini nanti maju, pendapatan per kapitanya banyak, enggak mungkin kecil-kecil semua. Satu hari jadi tinggi-tinggi semua. Tenis itu kan bukan full body contact. Jadi musuhnya di sebelah sana, pasti bisa. Cuman nggak ada lapangannya, nggak ada fasilitasnya. Nah saya bercita-cita tempat ini akan menarik minat para orang tua untuk memberikan modal kepada anak-anaknya. Bukan cuma pendidikan sekolah, nyanyi, tapi juga olahraga tenis. Waduh, luar Karena biasa. bisa jadi penghasilan. Lapangan pekerjaan baru untuk orang Indonesia ya Pak? Iya, tenis itu bisa jadi penghasilan. Untuk nilai investasinya sendiri berapa Pak pembangunan fasilitas ini? Wah, saya belum bisa ngomong, nanti aja tak cari duitnya dulu. Duitnya belum ada, lagi dicari ini. Nah kan bertahap kita juga punya proyek lain, tapi sebenarnya kalau uangnya ada, kami merencanakan tahun ini kami mulai. Karena gambarnya udah lengkap semua. Amin. Lapangan tenisnya yang outdoor 6, indoornya 12, outdoornya 6, stadiumnya 1. Oke. Nah, 2.500 meter, 2.500
orang yang nonton. Terus, ya itu, saya ketemu sama Dimitri yang punya Liga Tenis itu. Ya, ini orangnya kan ada di sini, ketemu sama Dimitri, dikasih tahu, Pak, ini kegedean kalau 2.500. Makanya saya senang sekali saya bisa ketemu sama pemilik Liga Tenis yang di Bali. Nah, kemudian dia juga sama, gila tenis, sama kayak saya. Cocok lah nih ya, Cocok, berduaan aku gila ya, kalau tenis. ketemu mainnya tenis mulu nih. Pokoknya yang kalau mau hebat mesti ada orang gilanya. Iya. Kalau nggak ada orang gilanya nggak bisa hebat. Oke, harus Ya. ada yang bisa diajak ngobrol sesama gilanya ini. Iya, mesti ada orang gila lah. Ya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol juga nih ya Pak dengan Pak Dimitri. Mungkin menarik ya untuk cari tahu lebih banyak lagi mengenai Iya, tenis iya. ini. Ya ini kan saya undang ke sini juga supaya Oh, oke. Baik, untuk bisa ngobrol lagi dengan kita ya Iya, Pak ya. iya. Oke, sahabat liputan.com, ini menarik sekali karena juga langsung datang orangnya nih Pak Dimitri untuk bicara mengenai visinya membangun fasilitas tenis tersebut bersama dengan Bapak Irwan nih. Nanti kita ngobrol juga ya Pak dengan Pak Dimitri kalau Iya, begitu. iya, iya. Baik. Terima kasih banyak Bapak sudah berbincang bersama dengan saya dan nantikan sahabat liputan.com kita akan bicara dengan Pak Dimitri juga. Baik Bapak, Ya. sampai jumpa lagi ya Pak ya. ya, terima kasih ya. Baik sahabat liputan6.com, sekarang sudah ada bersama dengan saya founder Liga Tenis yang berlokasi di Bali, Dimitri Shcherbakov. Nih, orangnya langsung nih sudah sampai sebelah saya juga ya, karena beliau ini juga teman dari Pak Irwan, ya benar ya? Benar. Oke, Dimitri ini menarik sekali loh Dimitri. Mungkin bisa diceritakan juga bagaimana bisa mendirikan Liga Tenis di Bali? So itu dari kemarin saya mulai main tenis pada tahun 2016, Oke. lumayan baru. Dan waktu itu di Bali ada beberapa lapangan tenis di Denpasar atau di hotel-hotel, tapi tidak ada yang tempat tenis. Jadi saya main sendiri, senang main setiap hari, mungkin setiap hari jalan dari rumah saya ke Denpasar, 1 jam naik motor, dan saat itu tidak ada ide untuk membangun lapangan pusat tenis di Bali. Dan kita bikin satu hari kita bikin aplikasi Liga Tenis dulu, Liga App dulu. Dan itu mungkin 2000 users, 2000 orang ikut aplikasi di dalam beberapa bulan. Dan saya lihat, ada komunitas tenis di Bali. Dan itu sudah ada ide untuk membangun pusat tenis. Tapi itu semua teman saya dari bisnis beda semua. Dimitri, kamu orang gila atau gimana? Bikin lapangan tenis itu pasti itu semua lapangan itu harga murah, 50.000 per jam atau seperti ini. Tapi saya ingat saya sama istri saya, ayo orang campur orang Bali Semarang, saya ayo kita harus coba. Kalau kita if we try, it will be a lot of opportunities. Okay. If we fail, it will be a lot of excuses. Dan walaupun orang bilang gila, saya coba. Dapat kredit dari bank, dapat loan dari teman, dan kita membuka pertama Liga Tenis di Bali, yang termasuk 6 lapangan tenis, dan itu berkembang sukses langsung. Langsung itu kita mulai Mei 2019 dan beberapa bulan lagi itu Novak Djokovic datang ke sana dan saya berkenal Novak Djokovic. Seperti ini. Jadi kalau itu sudah sukses, kalau itu yang terjadi seperti gaya hidup sehat untuk orang di Bali, saya sudah ekspansi ke lokasi yang kedua di Bali juga Sanur, lokasi ketiga Nusa Dua, sekarang lokasi keempat Sanur lagi dan 3 proyek lagi masih dibangun. Dan itu apa yang lagi? Dan saya baca di internet, saya baca itu ada orang gila lagi dari Semarang.
Itu. Lebih gila. Oke, ini baca di internet ada orang gila juga nih Ya. di Semarang juga mau. Oke, itu ada teman, itu ada teman itu bilang ke saya, baca dari sesuatu, dengar itu ada orang mau membuat pusat tenis yang 18 lapangan tenis, padel, sekolah, hotel, yang seperti Sport City. Dan saya sudah Google itu, apa yang ada di Asia Tenggara tempat seperti ini? Tidak ada. Saya cek semua. So itu kalau itu pasti terjadi, itu paling besar pusat tenis di semua Asia Tenggara. Itu far more dari Semarang atau dari Jawa Tengah, dari Indonesia. Kalau tidak ada tempat lain, so jadi itu semua orang dari Asia Tenggara bisa Main ke situ. pasti main ke sana, pasti. Potensi tinggi sekali. Waduh, bagaimana nih reaksi masyarakat saat dibuatkan liga tenis juga itu? Direksi untuk How do they feel when you first build that? itu mas. The reaction from the people. Oke, begitu itu ada kemarin kalau kita sebelum kita membuka liga tenis di Bali, Iya. itu tidak terlalu banyak orang main tenis. Oke. Tapi karena itu yang kunci apa? Kalau ada fasilitas, orang datang main. So, jadi itu yang mau coba, mau main. Tapi kalau sewa lapangan saja, itu tenis itu olahraga susah. Itu harus belajar mungkin tahun, bayar uang, seperti ini. Tapi kita kalau sudah ada private lesson, les privat, classes, seperti ini, so, jadi itu kita bikin komunitas di sana. So saya menurut logika saya itu di Semarang di tempat baru itu juga sekarang lumayan tidak ada tenis, tapi potensi tinggi sekali. Saya pasti yakin kalau membuka fasilitas yang cocok, yang berkualitas, pasti orang datang ke sana. Okay, so Itu- I think it's fate that you get to know Mr. Irwan then. It feels like It feels like fate. all the stars align. Ini semua bintang nih sudah bersatu nih ya, align untuk mereka berdua bertemu sesama penggila tenis. Bagaimana waktu pertama kali ketemu? What did you talk about with him when you first met him? It was unforgettable day. Dari saya bangun jam 3 malam karena itu pesawat yang pertama ke Semarang, saya ke sana. Tidak ada ide, mungkin kenalkan saja Pak Irwan, tapi Pak Irwan orang baik hati sekali. Itu spend whole day sama saya dan istri Ayu. Dan ya kita pertama bicara pasti tentang tenis. Dan saya lihat itu orang bisnis, orang reputasi tinggi di Indonesia, dan orang terkenal tapi suka tenis sekali. So, Okay. jadi nanti sore kita pergi main tenis. Sekarang aja udah janjian yang mau main Sudah ya. ya. Saya sudah bawa raket juga. Dan kita diskusi tentang bisnis, tentang potensi, ada mungkin itu direksi pasti sama, dan mudah-mudahan itu semua terjadi. Amin. Karena kalau terjadi nanti bisa jadi yang terbesar tadi ya di Asia Tenggara bukan? Pasti. Pastinya ya, yang di Kalau- Semarang nanti. Kalau menurut tergantung rencana yang sekarang, itu pasti yang terbesar di Asia Tenggara. Oke. Mungkin semua Asia kecuali China. So, okay. So, what's your main reason to join forces nih, as to say, with Mr. Irwan to build the tennis center in Semarang? If short, I want to change the world. And I mean it. Through racket sports, Okay. so biar orang banyak anak orang yang generasi ikut racket sport, pilih hidup yang sehat, yang itu penting sekali. So that's my main point. Then And- that's why you want to help Mr. Irwan too. With the right partnership, this can happen. Yes. And with the all connections with kita ada jaringan networking di dunia tenis, itu yang saya sudah
lucky to meet Novak Djokovic, banyak superstar dari dunia tenis, dan itu saya tahu kalau Djokovic sudah itu proyek ya diproses dan sudah buka, Djokovic pasti datang. Saya merasa pasti datang karena Djokovic orang baik juga, yang superstar tapi orang baik yang suka dukung support tenis, development tenis di daerah yang belum ada tenis, seperti Indonesia. Saya sangat positif untuk ini. Dan saat ini untuk kerjasama antara Dimitri dengan Pak Irwan sendiri seperti apa? What's your job with him right now? Peran Dimitri seperti Itu saya apa? kemarin bilang Pak Irwan, itu saya mungkin operator. Pak Irwan tidak suka operator, harus ikut. Itu bisnis harus ikut yang komitmen. Saya sudah sama Liga Tenis siap untuk commit lifetime commitment dan juga membantu bawa mungkin investor lain, perusahaan atau corporate atau terkenal. Dan ya, saya sama istri, itu istri setengah orang Semarang, saya sudah lihat masa depan bisa Bali Semarang, beberapa setengah bulan di Semarang. Dan saya sebenarnya saya suka Semarang, saya suka Kota Lama, itu merasa baik tentang Semarang. Saya suka Semarang. Yang nggak beda jauh lah ya dari Pak Irwan. Kalau Pak Irwan Jakarta Semarang, Dimitri dari Bali Semarang. Okay, Dimitri, what do you think about the potential of tennis in Indonesia? Potensi tinggi sekali. Oke, di Indonesia kira-kira 300 juta orang, 270 populasi, dan di Amerika Serikat itu yang compare developed tennis market dan undeveloped tennis market. Dan di Amerika Serikat 350, tapi di Amerika Serikat kira-kira 6% dari populasi main tenis. Di Indonesia 0,007. Itu menurut official ITF Tennis Report tahun 2021. Jadi di sini sekarang terutama dari waktu pandemi, banyak orang mulai main tenis di semua. Dan juga itu lagi dikungkung di support dari selebritis yang seperti Raffi Ahmad, Desa lagi-lagi tenis, tiba-tiba tenis. Dan ketiga itu juga GDP, economy grow, the middle class di Indonesia grow semua. Itu kemarin kita di Semarang, di Kota Lama, itu semua orang muda. Yang semua orang muda di sana. Itu mereka itu sudah belajar itu edukasi, itu pasti nanti the middle class broad, besar. Dan juga di sini cuaca itu selalu summer, ya itu kalau summer, sunny. Kalau di Ukraina, di negeri saya itu setengah tahun itu salju, itu winter, dingin, itu susah untuk tenis. Jadi semua di sini potensi tinggi sekali buat Indonesia yang pusat tenis di semua Asia. Dan pemerintah juga di foreign policy, the very liberal, semua yang Bapak Jokowi mungkin yang terus yang itu terbuka untuk investor, untuk bikin tenis, buka yang industri baru. Dan itu juga kemarin itu ada yang paling popular akademi di dunia, itu IMG Academy, yang paling besar. Itu waktu kemarin itu namanya Bollettieri Tennis Academy. Jadi pada April tahun ini, private equity group investor sudah acquisition beli IMG Academy untuk 1,3 miliar American dollar. Karena Hong Kong private equity sudah lihat potensi tinggi di Asia Tenggara, terutama Indonesia. Okay, so aside from just trying to bring investors in, you're also going to try to build a tennis school in Indonesia. Itu paling penting menurut saya, itu kalau satu fasilitas itu baik sekali untuk bikin targetnya
bikin turnamen ATP 250 atau WTA yang tertinggi. Tapi kalau juga penting harus ada fasilitas di seluruh Indonesia. Tapi lebih kecil. So menurut saya kalau di Sumatera, Kalimantan, itu penting sekali. So jadi chain, tapi pusat di Semarang. That's the plan. Oke, luar biasa sekali ya sahabat Liputan.com. Di sini Dmitry Sherbakov menceritakan mengenai bagaimana dia ingin membangun fasilitas tenis tersebut yang terbesar nanti di Semarang ya Dmitry. So we're going to hope you for the best. And then kita juga mungkin bisa berdoa juga agar segera bisa terrealisasikan, karena kalau misalkan bisa, nanti Indonesia ini bisa menjadi pusat tenis loh di seluruh Asia. Luar biasa sekali. Thank you so much for talking with me, Dmitry. Thank you very much. Yes, maybe one last thing. What do you want to say to the people of Indonesia? So what I can say is in English atau bahasa itu pasti nanti ada banyak. Saya sudah lihat masa depan itu pasti ada banyak fasilitas di seluruh Indonesia. So jadi the tenis itu menurut saya itu paling cantik olahraga. So saya bilang, ayo ikut tenis, ayo tenis. Luar biasa, sahabat Liputan6.com mulai main tenis. Oke, thank you so much Dmitry. Thank It's you very nice to much. meet you. Oke, itu ya tadi pembicaraan menarik kita bersama dengan Bapak Irwan Hidayat dan juga Dmitry Sherbakov, orang-orang di balik PT Sido Muncul dan juga nanti rencana untuk membangun pusat tenis di Semarang. Nantikan lagi perbincangan menarik lainnya bersama dengan saya Ratu Surya Semirat dan sampai jumpa.